Audio Jungle. Seketika itu sebuah mobil mewah pun datang ke TKP. Terlihat Yun sangat khawatir ke Ye Han dan berkata, "Ye Han, aku dengar kamu diserang oleh pembunuh, bagaimana keadaanmu?" Yun pun terkejut melihat Ye Han sedang bersama polisian. Ia pun membayangkan Ye Han sedang bermesraan dengan polisian. Ia pun kesal dan berkata di dalam hati, "Dasar bocah sialan ini." Ye Han pun terkejut melihat ada Yun di sana. Ia pun bertanya, "Yun, kenapa kamu bisa datang?" Yun pun menjawab, "Kenapa? Apa aku tidak boleh datang? Apa aku mengganggu kalian?" Ye Han pun berkata, "Tidak. Ia juga berkata di dalam hati, "Aneh, sepertinya akan muncul masalah ini." Yun pun melihat bahu Ye Han yang diperban oleh polisian. Ia pun kesal dan berkata di dalam hati, "Ternyata diikat kupu-kupu ya." Yun pun berkata ke polisian, "Kapten Yan, keterampilan membalutmu tidak bagus, biarkan aku yang melakukannya." Dengan cepat Yun mengganti model ikatan perban di lengan Ye Han. Setelah itu ia pun berkata, "Kapten Yan, bagaimana menurutmu?" Polisi Yan pun menjawab, "Oh, apa kamu sedang menantangku? Aku tidak akan mengalah." "Oke, siapa takut, ayo kita bertanding," ucap Yun. Ye Han pun terkejut dan berkata, "Sialan, jangan lakukan itu." Seketika itu Yun dan polisi Yan pun bertanding memerban Ye Han. Dengan cepat Ye Han pun diperban seperti pocong. Mereka berdua pun berkata, Selesai dibungkus." Terlihat Tang Haibin yang menyaksikannya pun ketakutan dan berkata di dalam hati, "Astaga, dua perempuan itu sangat menakutkan." Polisi Yan pun berkata ke Yun, "Lain kali bertanding lagi." Yun pun menjawab, kali ini anggap kamu beruntung." Sin pun berpindah di suatu organisasi departemen misterius. Terlihat seorang pemimpinnya menampilkan pertarungan Ye Han dengan pembunuh bayaran segitiga emas. Pemimpin itu pun berkata, "Ini rekaman dari kota Shanghai, apa yang kalian lihat?" Beberapa anggota di sana pun menjawab, "Membelah peluru dengan pisau, kekuatan semacam ini hanya dapat dicapai oleh seorang master di bidang pengawasan. Tapi, anak itu terlalu muda. Bakat ini terlalu menakutkan. Video ini bukan bohongan kan?" Pemimpin itu pun berkata, "Video tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya. Orang yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk biro keamanan kita. Siapa yang akan pergi ke kota Shanghai dan membawanya ke sini?" Beberapa anggota di sana pun menjawab dan membuat alasan. "Bos, tugas yang terakhir, aku belum selesaikan. Aduh, pinggangku, tidak dapat pergi begitu jauh. Maaf bos, misil yang kita pantau hilang, jadi aku harus mencarinya." Pemimpin itu pun kesal dan berkata di dalam hati, "Dasar kelompok sialan ini, tidak mau memandang tugas yang tidak sulit." Seketika itu seseorang gadis cantik pun datang. Mereka pun berkata, "Siapa itu?" Wanita cantik itu pun bertanya, "Bos, apa ada tugas baru?" Wanita cantik itu bernama Huo Feng. Pemimpin itu pun menjawab, "Huo Feng, bukankah kamu sedang pergi cuti, kenapa bisa kembali?" Ia juga berkata di dalam hati, "Aduh, kenapa wanita gila ini kembali?" Huo Feng pun berkata, "Aku tidak sengaja membom istana Presiden Negara R, menjadi orang paling dicari di seluruh negara, aku hanya bisa pulang saja." Beberapa anggota di sana pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Sialan, liburanmu adalah bencana bagi orang lain." Layar dengan julukan wanita paling gila di biro keamanan. Tidak tahu apa yang dipikirkan bos saat merekrutnya. Huo Feng pun menghampiri pemimpinnya dan bertanya, "Bos, bocah ini lumayan tampan, apa dia target tugas kali ini?" Ketua pemimpin pun menjawab, "Iya benar, tapi tugas kali ini sudah ada yang mengambilnya." Ia juga berkata di dalam hati, "Huo Feng tidak boleh mengambil tugas ini, kalau tidak pasti akan terjadi masalah." Pemimpin itu pun berkata ke anggotanya, "Kalian siapa yang baru saja menerimanya? Cepat berdiri." Para anggotanya pun menjawab, "Itu tadi siapa yang terima?" "Betul, tadi siapa?" Seketika itu Huo Feng pun mengintimidasi para rekan. "Hei, kalian, menganggap aku bodoh ya?" Terlihat para rekannya pun ketakutan dan menjawab, "Maaf kami salah. Mohon lepaskan kami, ini semua dipaksa oleh ketua pemimpin." Huo Feng pun bertanya, "Jadi tugas ini punya siapa?" Sambil menunjukkan sorotan mata membunuh. "Tugas ini milikmu," ucap para rekannya. Huo Feng pun berkata, "Ini baru benar. Aku pergi main ke kota Shanghai, salah. Pergi untuk melakukan tugas."
Ia pun bergegas pergi menuju kota Shanghai. Para rekannya pun berkata, celaka, biasanya orang yang sudah ditargetkan Huo Feng akan berakhir menyedihkan. Semoga bocah ini bisa bertahan beberapa hari. Ketua pemimpin juga berkata, sudah, lupakan saja anak itu, Huo Feng yang pergi, tidak mungkin anak itu akan datang ke sini. Beberapa hari kemudian, terlihat Ye Han sedang bertemu Zhao Hengtian. Ye Han pun berkata, terima kasih Kak Zhao, lain waktu aku akan datang lagi. Zhao Hengtian pun menjawab, baik, hati-hatilah di jalan Han. Ia pun pergi meninggalkan Zhao Hengtian. Seketika itu teleponnya berbunyi, ia pun mengangkatnya. Kak, aku akan segera pulang. Akan tetapi yang berbicara dengan Ye Han bukan kakak Ye Han, orang itu berkata. Halo Dr. Genius Ye. Ye Han pun terkejut dan bertanya. Siapa kamu? Di mana kakakku? Orang itu pun menjawab. Kemarin kamu berhasil menghindar dari pembunuhan? Aku beri waktu 1 jam, segera datang ke gedung di pinggiran selatan sendirian. Kalau tidak, kakakmu yang cantik akan mati. Sampai jumpa. Ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran segitiga emas, sang penembak jitu yang gagal membunuh Ye Han. Dasar kurang ajar, jika terjadi sesuatu pada kakakku, aku akan mencabik-cabikmu untuk dimakan anjing. Ucap Ye Han, ia terlihat sangat marah sekali. Sin pun berpindah di gedung terbengkalai. Terlihat kakak Ye Han yang sedang diikat, ia pun berkata. Siapa kamu? Lepaskan aku. Pembunuh bayaran itu pun menjawab. Jangan khawatir, adikmu akan segera sampai. Baru nanti memberikan kalian berkumpul bersama. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Ye Han sampai di tempat kakaknya yang diculik. Ia pun berteriak, kakak, kamu di mana? Dari kejauhan kakaknya berkata, Han, aku di sini. Pembunuh itu juga berkata, kamu datang lumayan tepat waktu. Masalah di antara kita tidak perlu melibatkan kakakku, cepat lepaskan dia. Pembunuh bayaran itu pun berkata, berhenti, jika kamu mendekat selangkah lagi, akan aku ledakkan kakakmu. Ye Han pun terhenti dan bernegosiasi dengan pembunuh itu. Harus bagaimana agar kamu melepaskan kakakku? Pembunuh bayaran itu pun berkata, melepaskan dia boleh saja, tapi, aku ingin bermain sebuah permainan denganmu. Katakan, permainan apa? Ucap Ye Han. Pembunuh bayaran itu berkata, di antara kalian berdua, hanya boleh 1 orang yang hidup, siapa yang akan kamu pilih? Ye Han pun menjawab, biarkan kakakku hidup, aku terserah bagaimana diurus olehmu. Kakak Ye Han pun berteriak sambil berkata, tidak Han, kamu cepat pergi. Jangan pedulikan aku, kakak hanya ingin kamu hidup dengan baik. Tanpa disadari Huo Feng sudah datang dan berkata, apa kalian sedang berakting? Ye Han dan pembunuh bayaran itu pun terkejut. Mereka berdua pun menoleh ke atas. Terlihat Huo Feng sangat santai, ia pun berkata, haruskah aku menyiapkan soda biji melon? Pembunuh bayaran itu pun berkata ke Huo Feng, gadis kecil, ini bukan tempat untukmu, pergilah. Atau aku akan menembakmu. Huo Feng pun menjawab, ternyata ingin membunuhku. Kalau begitu, aku duluan yang akan membunuhmu. Ia pun melancarkan serangannya ke arah pembunuh bayaran itu. Seketika itu, pembunuh itu pun melepaskan tembakannya ke arah Huo Feng sambil berkata, sialan, tidak peduli siapapun kamu, matilah. Terlihat Huo Feng dengan santainya bisa menghindari beberapa tembakan di udara dari pembunuh itu. Ia pun mendarat di bawah dengan baik sambil berkata, tembakanmu payah sekali. Pembunuh bayaran dan Ye Han pun terkejut dan berkata di dalam hati. Bagaimana mungkin, wanita yang hebat, dapat menghindari semua peluru di udara. Pembunuh itu pun membuang pistolnya sambil berkata, kamu jangan mendekat, atau aku akan meledakkan. Kita mati bersama. Dengan cepat Ye Han melemparkan pisau naganya ke arah pembunuh itu sambil berkata. Tepatlah pada sasaran. Alhasil pisau Ye Han berhasil melukai tangan pembunuh itu. Pembunuh itu pun berteriak kesakitan. Huo Feng memuji keterampilan Ye Han sambil berkata, lemparan yang sangat bagus, bocah. Seketika itu ia dengan cepat melancarkan serangannya dan berhasil menendang dagu pembunuh itu sampai retak tulangnya. Sudah selesai dibereskan, ucap Huo Feng. Ye Han pun menghampiri kakaknya dan bertanya, Kak, bagaimana keadaanmu? Kakaknya pun menjawab, Han, kakak tidak apa-apa, kali ini untung ada nona itu. Ye Han pun menengok ke belakang untuk mengucapkan terima kasih ke Huo Feng. Akan tetapi ia pun terbengong melihat kelakuannya. Huo Feng pun berkata, sialan, belum juga puas bermain.
Kali ini rugi besar. Ye Han pun berkata di dalam hati. Hais, wanita ini terlalu sembarangan. Hei, bocah yang di situ. Aku belum ada tempat tinggal, malam ini aku tinggal di rumah kamu. Oke, ucap Huo Feng ke Ye Han. Ye Han pun terbengong dan menjawab. Kenapa kamu mau tinggal di rumahku? Huo Feng pun mendekat dan berkata. Begitu saja keputusannya. Ye Han pun kesal dan bertanya, hei, apa yang begitu saja? Aku belum berjanji apapun. Kakak Ye Han pun menenangkannya sambil berkata, Han, bagaimanapun juga dia telah menolongku, tinggal beberapa malam juga tidak masalahkan. Hei, rumah kalian di mana? Cepat tunjukkan jalannya, ucap Huo Feng. Terlihat Ye Han masih kesal dan berkata di dalam hati. Masalah macam apa ini yang kuhadapi lagi? Xin pun berpindah di villa Ye Han. Terlihat Ye Han yang ingin menyelidiki Huo Feng. Ia pun berkata di dalam hati. Wanita ini terlalu misterius dan kuat, aku harus mencari tahu asal-usul dia. Ia pun melompat dari jendela ke jendela kamar Huo Feng. Ye Han pun sampai di depan jendela kamar Huo Feng dan berkata di dalam hati. Tidak ketahuan, di mana orangnya? Terlihat Huo Feng sedang mandi, ia sudah menyadari kedatangan Ye Han dan berkata di dalam hati. Sungguh cepat datangnya, begitu terburu-buru ingin bermain dengan kakaknya. Terlihat Ye Han yang sedang mencari keberadaan Huo Feng. Ia pun berkata di dalam hati. Orangnya tidak ada, apa dia sedang mandi? Seketika itu kaki Huo Feng keluar dari kamar mandi. Ye Han pun terkejut sambil wajahnya merona. Huo Feng pun keluar dan berkata sendiri. Wah, nyaman sekali setelah mandi. Tugas kali ini gampang sekali. Sambil melihat Ye Han yang ada di depan jendela. Ye Han pun berkata di dalam hati. Lupakan saja, dia sedang mandi, aku pergi saja. Ia akan pergi tetapi Ye Han mendengar perkataan Huo Feng tentang tugas. Ia pun berkata di dalam hati. Tunggu, tugas. Benar saja, wanita ini pasti ada tujuan. Aku harus mencari tahu. Sebenarnya tugas apa yang dia maksud? Seketika itu Huo Feng mengejutkan Ye Han sambil berkata. Hei, bocah. Ye Han pun terkejut dan berkata. Sialan, ada setan. Ye Han pun terjatuh ke bawah dari jendela kamar Huo Feng. Kakak Ye Han pun mendengar suara Ye Han dan bertanya. Han, kamu kenapa? Ye Han pun menjawab. Aku tidak apa-apa, aku sedang berlatih kak. Sambil menahan rasa sakitnya, ia pun berkata di dalam hati. Sialan, aku pasti akan mencari tahu identitasmu. Setelah itu Ye Han melompat lagi ke jendela kamar Huo Feng. Ia pun bertanya ke Huo Feng. Siapa kamu sebenarnya? Huo Feng pun menjawab. Entahlah aku siapa ya. Ia seakan-akan sedang mempermainkan Ye Han. Ia juga berkata di dalam hati. Bocah ini lugu sekali, biarkan aku bermain dulu dengannya. Seketika itu Huo Feng melancarkan serangannya ke Ye Han sambil berkata. Aku orang yang akan membunuhmu. Ye Han mencoba menahan serangan dari Huo Feng dan berkata di dalam hati. Sial, gerakannya cepat sekali. Ia pun berhasil menahan serangan Huo Feng sambil berkata. Kita tidak mempunyai dendam, kenapa kamu ingin membunuhku? Huo Feng pun menjawab. Kenapa membunuhmu? Mungkin karena aku jatuh cinta pada kakakmu yang cantik itu, dengan membunuhmu dapat mendekatkanku padanya. Sialan, kamu jelas-jelas perempuan. Kenapa mau mendekati kakakku? Ucap Ye Han.